Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang membahas tentang bagian evaluasi yang utamanya atau intinya kita ambil materi ini dari template laporan tugas akhir Fakultas Informatika. Ya, untuk pembahasannya yang pertama adalah pengantar, kemudian di bagian evaluasi itu ada pengantar, ya sub bagian pengantar, kemudian ada sub bagian hasil pengujian. Kemudian ada analisis hasil pengujian, jadi hasil pengujian dan analisis hasil pengujian. Kemudian contohnya, contoh untuk evaluasi. Untuk artikel bidang informatika ya, seperti kita ya di data science, itu umumnya evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah evaluasi atas sistem yang kita bangun. Hmm, atau gagasan atau metode yang kita usulkan atau propose method, yaitu berupa pengujian. Jadi evaluasi itu adalah pengujian atas propose method, atas yang kita ini apa kita sedang usulkan ya, meskipun itu mungkin yang bukan dari kita ya. Jadi implementasinya kita uji. Ya, kemudian bagian evaluasi itu intinya itu sebenarnya ada dua sub bagian, yaitu hasil pengujian, kemudian analisis terhadap hasil pengujian. Ya, jadi tadi ada eh, pengantar bagian evaluasi itu sebagai tambahan yang penting, tapi intinya ada dua, yaitu hasil dari eksperimen atau pengujian, kemudian analisis terhadap hasil tersebut. Ya, kita melakukan pengujian tentunya menggunakan sebuah dataset ya. Ya, oleh karena itu kita juga perlu menyampaikan dalam pengujian ini dataset yang kita gunakan itu seperti apa, kemudian em, detail implementasi. Ya, jadi kita kan melakukan implementasi ya, melakukan em, ya biasanya coding ya. Kemudian implementasinya bagaimana? Misalnya adalah bagaimana pengaturan hyperparameter. Hyperparameternya nilai-nilainya berapa saja. Kemudian bagaimana metrik untuk melakukan evaluasinya. Apa yang kita gunakan metriknya. Kemudian pembanding-pembandingnya, perbandingannya. Hmm, Oke. Ya, jadi informasi-informasi tersebut yang barusan di slide sebelumnya itu dapat dituliskan misalkan di subbagian pengantar evaluasi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa bagian evaluasi ini terdiri dari untuk pengujian, kemudian analisis hasil pengujian. Nah, kemudian sebelumnya ada pengantar evaluasi ini. Pengantar evaluasi itu isinya yang tadi di slide sebelumnya. Ya, pengujian dan analisis yang dilakukan itu selaras dengan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan. Ya, jadi kita sudah membahas sebelum-sebelumnya ya bahwa kita mempunyai tujuan untuk em, penelitian atau latihan penelitian kita seperti misalkan tugas akhir, seperti yang kalian kerjakan sekarang yaitu proposal tugas akhir mempunyai tujuan atau mungkin dengan em, alternatifnya adalah research question ya. Nah, tujuan itu perlu dicapai, pencapaiannya itu nanti dilihat dengan eksperimen dan analisisnya atau dengan kata lain research question atau pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, tujuan atau research question itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan pengujian dan analisisnya ya. Ya, kemudian juga ada satu informasi ini ya mungkin yang em, hal yang sepertinya kecil ya tapi menurut saya perlu, yaitu
waktu kita menuliskan analisis hasil pengujian, sebaiknya jangan ditulis hanya analisis saja ya. Karena kalau kita menggunakan eh, judul di sub bagian itu hanya analisis saja, kadang kita sebagai yang sedang melakukan latihan penelitian, yaitu di tugas akhir, analisis itu bisa analisis ini ya, analisis sebelum melakukan implementasi atau analisis setelah eksperimen. Nah, di sini maksudnya adalah analisis setelah eksperimen, yaitu analisis terhadap hasil pengujian. Karena kalau di proposal tugas akhir itu di bagian 3 itu kita melakukan perancangan atau desain. Nah, desain itu em, seringkali kita perlu lakukan analisis desain dulu. Ini bukan analisis desain, tapi analisis hasil pengujian. Maaf, dengan menuliskan secara lengkap, maka bisa dihindari kesalahpahaman misalnya dengan analisis perancangan ya, analisis desain. Ya, karena hal ini terutama untuk latihan penulisan hasil penelitian pada tingkat sarjana, yaitu untuk tugas akhir ya. Jadi disarankan untuk di proposal dan juga nanti di tugas mata kuliah ini, yaitu membuat bagian evaluasi. Di bagian evaluasi itu ada analisis hasil pengujian. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian em, analisis hasil pengujian ini kalau kita lihat di paper-paper yang berbahasa Inggris itu sering dinamakan atau diberi judul discussion ya. Analisis atau discussion. Jadi discussion itu mendiskusikan, menganalisis hasil dari eksperimen yang kita lakukan. Jadi bukan sekedar kita menampilkan hasil eksperimennya saja, tapi perlu didiskusikan, perlu dilakukan analisis. Itu sesuatu hal yang penting, apalagi untuk proposal tugas akhir. Ya, jadi meskipun untuk proposal juga, meskipun belum dilakukan eksperimen, nah ini pertanyaan yang sering muncul ya. Kita kan belum melakukan eksperimen di semester ini. Mengapa kita membuat tulisan ada hasil eksperimen dan analisis hasil eksperimen? Ya, di sini meskipun di proposal, ya di proposal itu sendiri tetap kita perlu merancang, ya merancang bagaimana kita akan melakukan eksperimen dan kita melakukan analisis, yaitu bagian evaluasi secara lengkap ya. Seperti misalkan metrik evaluasinya kita pilih kandidat-kandidatnya, ya. Kemudian pembandingnya kita juga pilih. Kemudian untuk pengujian nanti akan kita lihat ya. Ada yang disebut dengan pengujian utama, ya, katakan seperti itu. Ada sebuah tabel yang relatif sederhana sebagai tabel pengujian yang utama. Ya, kita udah rancang kerangkanya itu baris dan kolomnya, header dari baris dan kolomnya. Kemudian untuk analisis juga kita lakukan rencananya. Ya, ini untuk proposal yang real yang kalian sedang kerjakan, penulisan proposal itu juga perlu seperti ini. Sedangkan untuk tugas di mata kuliah ini bukan hanya rencana, tapi nanti membuat eh, evaluasi, evaluasi yaitu hasil eksperimen yang ada angkanya, yang itu dummy. Pada penjelasan data yang digunakan, antara lain disampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa waktu eksperimen itu kan tentu kita menggunakan data ya, data set ya, data set, database, data. Nah itu data itu perlu dijelaskan, misalkan dari mana atau bagaimana diambil atau dibangun, kemudian disampaikan em, tempatnya atau linknya, kemudian statistik tentang data seperti contoh dasarnya adalah jumlahnya, distribusi itu maksudnya kalau misalkan contohnya kalau ada dilabelin, misalkan ada misalkan label A itu berapa banyak, label B berapa banyak, label C berapa banyak, banyak dan
karakteristik-karakteristik yang lain itu perlu disampaikan. Dan ini kita juga bisa banyak belajar dari studi literatur ya. Kemudian pada penjelasan tentang detail implementasi, antara lain disampaikan juga perangkat keras dan lunak yang utama, yang relevan dengan pengujian ya. Yang relevan dengan pengujian kita sampaikan, perangkat keras dan lunak yang utama yang kita gunakan. Kemudian pengaturan parameter, misalkan threshold yang digunakan. Kemudian pada penjelasan tentang metrik evaluasi itu seperti misalkan akurasi, seperti recall, precision, F1 atau yang lain-lain ya. Juga disampaikan metrik evaluasi apa saja yang kita gunakan. Ya, bisa saja metrik evaluasi itu lebih dari satu. Ya, dan akan lebih bagus kalau ada penjelasan singkat alasan mengapa menggunakan metrik evaluasi tersebut. Bila ada lebih dari satu metrik evaluasi yang digunakan, itu dijelaskan ya mana saja yang utamanya, biasanya kan seperti itu ya, ada yang lebih utama, ada yang sebagai pendukung, biasanya seperti itu. Jadi ada penjelasan tentang metrik evaluasi. Kemudian ada pembandingnya, metode-metode pembanding yang kita gunakan. Jadi kalau kalian misalkan melakukan untuk untuk satu metode yang utama, kemudian ada pembanding-pembanding. Itu jelaskan secara sangat singkat, ya. Karena mungkin yang kita tekankan ada beberapa metode yang utama, kemudian yang lain seperti pembanding, termasuk pengaturan hyperparameter yang digunakan untuk pembanding-pembanding tersebut. Ya, di hasil pengujian itu ada intinya. Di bagian hasil pengujian itu ada intinya. Intinya itu adalah hasil pengujian yang dianggap paling utama. Hasil pengujian yang paling utama itu seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian detailnya. Jadi kalau seperti tulisan artikel paper itu kan ada abstraknya ya, kemudian kan ada detailnya. Demikian juga di bagian evaluasi sendiri ada yang dianggap paling utama. Biasanya misalkan tabel yang sederhana, nanti ada contoh. Kemudian hasil dari pengujian yang utama tersebut, hasilnya misalkan angkanya itu disampaikan juga di abstrak. Ya, nanti ada contohnya. Ya, meskipun penyampaiannya yang mungkin berbeda. Misalnya pada abstrak itu lebih kualitatif. Jadi misalkan tidak disampaikan angkanya persisnya, misalkan. Kemudian tinggi atau rendah, baik atau jelek suatu hasil pengujian itu bersifat relatif ya. Jadi kalau misalkan dikatakan suatu algoritma dia mempunyai akurasi misalkan 90%, nah 90% itu relatif, bisa termasuk tinggi, bisa termasuk rendah, tergantung dari yang lainnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk adanya pembanding. Ya, yang disebut dengan eksperimen hasil utama itu adalah pengujian dibandingkan dengan pembanding-pembanding kita. Ya, ya, yang perlu diingat adalah meskipun di judul tugas akhir kalian misalkan, tidak dituliskan atau tujuan juga, judul dan tujuan, tidak dilakukan secara eksplisit, tidak dituliskan secara eksplisit, misalkan ada perbandingan bla 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 gitu ya, atau di judul atau di tujuan itu baiknya tetap ada perbandingan. Karena tinggi atau rendah suatu performansi itu kan relatif ya tadi dikatakan ya. Pembanding yang digunakan antara lain dipilih yang setara dan yang baik, dan atau kalau bisa state of the art, dan juga ada yang pembanding-pembanding yang lemah juga nggak apa-apa. Tapi ada yang pembanding yang kuat juga. Yang perlu diingat supaya apple to apple, perbandingan itu sebaiknya pada lingkungan yang sama. Ya, dua di antaranya yang utama adalah lingkungan yang sama itu maksudnya metrik evaluasinya dan datasetnya. Contoh ini kita masuk ke contoh. Ini contoh pengujian yang utama. Misalkan kita
menggunakan ini this work itu sudah dijelaskan di sini. This work itu adalah ini dijelaskan. Ya, bahwa kita menggunakan perbandingan dengan berbagai jenis fitur, misalkan ya. This work itu adalah menggunakan fitur ini, ya. Kemudian em, ada pembanding yang lain yang full feature, pembanding yang lain. Ya, kita lihat bahwa em, di sini di pengujian yang paling utama ini biasanya adalah dari yang kita, yang propose yang dari kita itu yang terbaiknya dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat bahwa ternyata yang kita propose ini dari sisi ini adalah metrik evaluasinya, precision, recall, F1 dan um, error. Ya, di sini kita lihat bahwa meskipun ternyata di sini kita, untuk precision tidak yang terbaik, untuk recall tidak yang terbaik, untuk F1 tidak terbaik, untuk error juga tidak yang terbaik, tidak apa-apa. Tapi di sini kita ingin melihat, seperti kita lihat di sini, precision 93%, 93,2. Ternyata dibandingkan dengan yang lain, ada yang lain lebih bagus, dan seterusnya. Jadi, sebuah tabel pengujian yang utama itu biasanya seperti ini. Yang kita punya kita yang terbaik dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain juga yang setting yang terbaik maksudnya ya. Ya, jadi hasil pengujian yang kita lakukan, yang ditampilkan pada tabel tersebut, di sini adalah hasil yang terbaik. Artinya di sini yang kita udah adik-adik, misalkan eh, yang terbaik adalah seperti ini. Hasil-hasil yang lain, kita melakukan eksperimen kan banyak angka-angka yang kita ambil ya. Itu dianalisis atau akan dibahas nanti di bagian analisis, yaitu bagian analisis hasil pengujian. Kita lihat bahwa dari pengujian utama itu adalah pembandingan antara yang punya kita dengan yang lain-lain, artinya eksternal yang lain-lain. Angka yang terbaik pada setiap metrik evaluasi sebaiknya diberi format yang berbeda, karena tujuan kita adalah apa? Kita ingat bahwa kita menulis itu untuk orang, untuk pembaca. Sehingga kalau kita menuliskan, misalkan seperti ini, ya kita meskipun di sini juga relatif sedikit ya angka-angkanya, kita lihat supaya di sini apa diberi misalkan yang terbaik dari precision mana, terbaik dari recall mana, terbaik dari human yang mana, terbaik dari error error itu yang mana. Baik kelihatan dengan cepat bagi pembaca, kita perlu misalkan diberi tanda di sini misalkan ditebalkan. Juga perlu diingat sebagai format ya untuk penulisan untuk angka desimal, banyaknya angka desimal di belakang koma sebaiknya sedikit mungkin. Ya, jadi sesederhana mungkin, sesedikit mungkin. Yang penting sudah cukup membedakan antar angka-angkanya. Kita lihat back lagi. Nah, di sini hanya komanya cuma satu aja. Koma cuma satu aja. Karena dengan koma satu sudah cukup, sudah bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan banyak ya di belakang komanya. Kalau satu tidak cukup ya mungkin dua gitu ya. Tapi di sini satu sudah cukup. Contoh lain di sini hasil pengujian adalah ya ini yang dari kita, misalkan penelitian yang kita lakukan, disebutkan penelitian yang kita lakukan itu apa. Kemudian ada metrik evaluasi, maaf, metrik evaluasi, metrik evaluasi, metrik evaluasi, metrik evaluasi, metrik evaluasi, metrik evaluasi, metrik evaluasi. Ya, kita kemudian ini pembanding-pembandingnya. Ya, jangan lupa secara umum ya setiap objek, objek itu termasuk gambar, objek itu termasuk tabel, diterangkan dalam teks, termasuk tabel hasil utama penelitian tadi ya. Jadi em, di samping tabel atau gambar itu bisa dibaca dengan mandiri, artinya tidak
dengan dibaca dari teksnya secara intinya seperti itu, tapi untuk detailnya tetap perlu ada penjelasan lebih ya. Ya, kemudian jangan lupa dituliskan yang tadi ya, yaitu adalah pengaturan misalkan hyperparameter yang digunakan. Ingat tadi seperti disampaikan, hasil tabel utama hasil pengujian itu adalah membandingkan dengan yang lain atau istilahnya mungkin eksternal ya. Sedangkan analisis hasil pengujian biasanya merupakan analisis atas internal sistem yang dibangun untuk beberapa kondisi yang berbeda. Nanti akan kita lihat contohnya. Analisis hasil eksperimen ini merupakan salah satu bagian yang penting untuk di S1 yaitu termasuk di tugas akhir. Apalagi kalau sekarang terasa lebih penting lagi karena em, biasanya kita menggunakan library ya untuk implementasinya sehingga kita eh, arahnya ke analisis, melakukan analisis hasil pengujian yang sekomprehensif, selengkap, sebaik mungkin ya. Kemudian perlu diketahui bahwa pada tugas akhir S1 itu tidak dituntut mendapatkan hasil performasi yang lebih bagus dibandingkan dengan pembanding. Jadi kalau kita misalkan ingin mengotak-atik, katakanlah sebuah algoritma ditambah dikit itu dibuat variasinya, minor variasinya. Nah, itu tidak dituntut bahwa yang kita utak-atik itu jadi lebih bagus ya. Tapi paling tidak utak-atiknya yang kita lakukan itu sesuatu yang masuk akal. Jadi seperti misalkan kita menggabungkan, katakanlah gitu ya, menggabungkan antara model satu dengan model yang lain. Nah, penggabungan itu masuk akal dalam arti kita ada penjelasan secara logis atau juga ada referensinya. Yang dituntut ya pada tugas akhir S1 adalah membuat implementasi yang benar. Ya, jadi implementasinya kalau kita melakukan implementasi adalah implementasi yang benar. Ya, sekali lagi di sini kita sudah sangat terbantu dengan adanya library. Karena itu implementasi yang benar itu sesuatu yang saya kira em, lebih memudahkan kita dengan library. Meskipun ada juga misalkan pra-processing yang kita perlu juga melakukan dengan benar. Ya, ya jadi yang dituntut pada tugas akhir S1 itu adalah implementasi yang benar dan analisisnya, ya eksperimen dan analisisnya yang baik dan lengkap. Ya, jadi di sini analisisnya. Ya analisis itu maksudnya apa? Terutama salah satu jenis analisis itu adalah salah satu jenis analisis yang utama itu adalah kita melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda seperti hyperparameter yang berbeda, jenis data, bagian data yang berbeda, threshold-threshold yang berbeda atau subsistem yang digunakan. Nanti ada contohnya. Contoh yang berikut ini ya, tabel berikut ini misalkan penelitian menggunakan himpunan fitur-fitur sebagai salah satu yang diuji. Jadi di sini kondisi-kondisi yang berbeda itu adalah fiturnya, fitur yang berbeda. Sehingga analisis itu membandingkan terhadap himpunan fitur yang berbeda. Kita lihat nanti di sini. Ya, analisis itu sebaiknya dilakukan terhadap beberapa kondisi. Tapi tadi kondisinya adalah himpunan fitur yang berbeda. Ya, kemudian mungkin ada yang lain-lain. Ada pengaruh faktor-faktor lain. Ya, kalian di proposal memang belum melakukan eksperimen, tetapi sudah ini apa merencanakan analisisnya sebaiknya. Bagaimana cara merencanakan? Cara merencanakannya salah satu yang penting itu adalah dengan belajar dari studi literatur. Ini contoh analisis hasil pengujian, ya, di mana analisis hasil pengujian di sini contohnya adalah tadi dikatakan analisis hasil pengujian itu eh, biasanya internal ya. Internal itu artinya di sini untuk algoritma yang sama tapi fiturnya yang berbeda-beda. Misalkan yang fiturnya semua himpunan fitur, kemudian ada base feature, himpunan fitur maksudnya base itu adalah yang ini, himpunan fitur yang dipilih adalah ini dan ini dan ini dan ini dan ini.
Ya, ini adalah himpunan yang hasilnya terbaik. Ya. Kemudian kalau dikurangin dari full fitur, dikurangin fitur yang ini, identical word bagaimana? Kalau dari full feature dikurangin ini, bagaimana? Kalau dari fiturnya yang lengkap semuanya dikurangin ini. Kalau fitur yang lengkap dikurangin ini. Jadi kita lihat di pretelin satu-satu untuk melihat kalau dihilangkan fiturnya itu jadi turun atau jadi malah naik. Ya, ya. Kalau jadi turun artinya fitur itu mempunyai pengaruh em, yang negatif ya karena kalau ditambah jadi malah naik. Seperti ini misalkan ini dikurangin malah jadi turun. Maksudnya kalau jadi turun artinya ini suatu hal yang bagus ya. Kalau pakai identical word kan ini 91. Tapi kalau identical wordnya dikurangin jadi turun. Ya, tapi kalau ini PPDB fiturnya dihilangkan, ini minus itu maksudnya dihilangkan, fiturnya itu malah naik dari 91 menjadi 93. Artinya fitur ini pengaruhnya negatif, jelek ya. Dan seterusnya kita coba remove satu demi satu dicoba. Maksudnya ini di remove yang ini saja, di remove yang ini saja, di remove yang ini saja, dan seterusnya. Bagaimana metrik evaluasinya untuk precision, metrik evaluasinya untuk recall, metrik evaluasinya untuk F1, dan metrik evaluasi untuk E-nya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini dijelaskan ya, harusnya di situ di caption bahwa tanda minus itu artinya fitur tersebut tidak digunakan. Ya, sekali lagi harus diingat bahwa kita harus menjelaskan tabel dan gambar yang ditampilkan. Ya, contoh bagian evaluasi ini adalah contoh di sebuah paper, di sebuah konferensi yang sangat kredibel ya. Ini adalah ACM, Special Interest Group untuk Knowledge Discovery and Database atau data, yaitu atau data mining gitu ya. Jadi konferensi ini istilah namanya adalah Knowledge Discovery and Data Mining. Ini ada contohnya di sini di paper ini di bagian evaluasi diberi judul seperti ini, hasil eksperimen. Ya, meskipun isinya bukan hanya hasil eksperimen, hasil eksperimen itu ini result ini ya. Tapi sebelum resultsnya, eksperimen result itu diterangkan dulu tentang datasetnya, tentang detail implementasinya, tentang metrik evaluasi yang digunakan, tentang pembanding-pembandingnya, kemudian result itu sendiri dan discussion-nya. Jadi intinya sebenarnya adalah ini yang terakhir ya. Yang terakhir juga terdiri dari dua sebenarnya, yaitu results, yaitu eksperimen result, dan discussion atas eksperimen result. Tapi diberi pengantar ini ya, Pak, untuk membuat eksperimen, kita perlu ada ini ya, ada dataset, implementation detail, evaluation matrix, dan baseline. Dan kalian yang proposal juga eh, merencanakan datasetnya bagaimana, implementation detailnya bagaimana, evaluation metricnya bagaimana, baseline-nya bagaimana, result dan discussion-nya bagaimana. Jadi mungkin di bagian atau di bab 3 ya, di bab 3 di proposal kalian itu ada ini. Kemudian 4 subbagian tersebut yaitu 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya merupakan pengantar. Pengantar untuk evaluasi ini ya, untuk eksperimen result dan discussion. Sedangkan subbagian yang terakhir yaitu result dan discussion itu bisa saja kita pecah ya, karena lebih bagus juga menurut saya kalau kita pecah menjadi dua subbagian karena bisa cukup panjang lebar ya, terutama discussionnya. Pada bagian result dan discussion untuk paper ini itu membagi-bagi lagi. Yang pertama adalah performance comparison, artinya ini adalah eksperimen yang utama dibandingkan performansinya. Ya, seperti yang tadi di tabel yang tadi ya, mungkin yang tadi ini ya. Ya, ini kan sebenarnya adalah performance comparison atau seperti ini ya. Yang tadi yang saya seperti ini atau saya back. Nah, seperti ini. Ini adalah performance comparison. Saya next kembali lagi yang tadi.
Ya, yang pertama adalah perbandingan eh, hasilnya, performansinya. Ini adalah utamanya adalah yang hasil eksperimen utama. Kemudian ini satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga untuk kasus ini, untuk paper ini. Ini adalah sebenarnya discussion-nya atau analisis terhadap hasil eksperimen di sini. Misalkan impact atas apa, impact atau pengaruh dari apa, ukuran trainingnya, learning rate-nya, pengaruh dari parameternya. Ya, sub bagian yang pertama ya ini merupakan pengujian, sedangkan yang tiga ini adalah analisis hasil pengujian. Pada tiga poin analisis tersebut, yaitu ini impact-impact em, ini dianggap merupakan kondisi-kondisi yang berbeda, jadi kondisi kalau atau pengaruh dari ini, kemudian pengaruh dari ini, itu kondisi-kondisi yang berbeda yang dianggap penting untuk topik yang di paper ini ya. Sebagai catatan, eh, kita bisa ya mendiskusikan dengan paper tersebut ya. Paper yang tadi, kalau kita lihat di paper ini, ya, mungkin coba bisa lihat ya paper ini. Kebetulan saya lihat, menurut saya cek dulu. Silakan sambil ada pertanyaan, sambil saya cek papernya. Ya ini ada papernya. Ya ini adalah paper yang tadi kita lihat, terutama adalah bagian yang ini ya, eksperimen result yang tadi. Nah ini kita lihat ini, datasetnya dijelaskan, bagaimana menjelaskan dataset. Ini kita belajar dari sini bagaimana menjelaskan dataset, kemudian implementation detail, ini bagaimana, eh, kemudian metrik evaluasinya, kemudian pembanding-pembandingnya, kemudian result and discussion. Jadi result di sini kita lihat, misalkan ini adalah yang utamanya itu di sini. Ini bentuknya menggunakan chart ya, bar chart. Kita bisa menggunakan tabel atau menggunakan bar chart. Kemudian ada tadi yang impact-impact tadi ya, ada em, sebutkan tadi, ada ini impact ini, tiga ini. Yang kita lihat di sini bagaimana impact dari ini, training, ukuran datanya, impact dari atau parameter sensitivity-nya, artinya parameternya diubah-ubah, ya, dan em, yang satunya lagi tadi impact dari multitask learning. Ya kita bisa belajar dari seperti ini adalah contoh, hanya contoh saja ya. Oke, mungkin ada komentar pertanyaan di samping barangkali akan lebih bagus kalau juga menggunakan contoh kasus dari kalian ya. Sambil saya